untuk kali ini. Nah, sekarang kita sebelum mulai kita ice breaking dulu ya. Ya, coba berdiri. Ya, berdiri dulu ya. Oke. Baiklah Ibu-Ibu, sebelum kita masuk kepada presentasinya implementasi budaya positif, baiklah kita akan saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif, dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid.
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja,
kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid, baiklah Ibu-Ibu, izinkan saya untuk mengimplementasikan, memaparkan implementasi budaya positif di sekolah kita. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah ini ada beberapa hal. Yang pertama, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa budaya positif itu? Budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian ada posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif ini juga terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau sebuah hukuman. Kemudian lebih ke arah disiplin diri dan yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu yang termasuk golongan disiplin positif. Kemudian ada tipe-tipe perilaku manusia. Dan perilaku manusia ini juga memberikan motivasi. Apa sih sebenarnya motivasi kita? Contoh, tanya deh Ibu Rozia, kira-kira ke sekolah ini motivasi Ibu buat apa? Apakah mendapatkan penghargaan mungkin dari kepala sekolah, atau motivasinya mendapatkan gaji gitu? Apa motivasi Ibu? Masya Allah, memberikan siswa ya. Jadi banyak perilaku manusia yang memotivasi apapun kebutuhan dasarnya. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, seseorang ingin datang tepat waktu, dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini kalau terlambat itu bahaya gitu kan, atau dihukum dapat DP 4-nya jelek gitu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada lagi untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada beberapa motivasinya. Beberapa motivasi eksternal, itu ada motivasi yang berada dari luar. Itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, nanti kalau kita terlambat, kita dihukum. Berarti kan kita melaksanakannya supaya tidak kena hukuman gitu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu termasuk kepada motivasi eksternal. Kemudian yang motivasi internal yang tadi yang Ibu Rozia tadi itu, yang dari dalam diri, yang untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini adalah dari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan
agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, begitu juga dengan murid-murid kita. Murid-murid kita itu ke sekolah sebenarnya tujuannya apa ya? Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru itu. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian ada yang kontrol gurunya sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, namun dari 5 ini yang paling baik adalah yaitu posisi kontrol seorang manajer. Yang mana itu? Nah, pada posisi manajer ini, Bu-Ibu, guru itu berbuat sesuatu bersama murid. Jadi nggak melakukan hal sendiri gitu. Contohnya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Nah, setelah kita mempelajari nanti di kelas bagaimana sih proses restitusi itu, nanti akan dijelaskan kembali. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini di ruang lingkupnya bisa sekolah, bisa kelas. Yaitu keyakinannya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi memang kita buat keyakinan kelas itu bersama-sama dengan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa Assalamualaikum warahmatullahi bersama-sama dengan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini yang dari segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Segitiga restitusi ini adalah prinsip yang dipegang oleh guru manajer tadi. Nah, mana itu? Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Nah, tujuannya apa segitiga restitusi ini? Yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika mereka ada masalah, mereka sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan kita hanya sebagai fasilitatornya. Nah, posisi kontrol seorang guru. Ini menurut filosofi KHD Ki Hajar Dewantara, dengan melalui budaya positif tersebut, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif yang nilai dan peran sebagai guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Nah, kalau posisi kontrol budaya positif sebagai visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dan untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu-Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Bertanya Ibu. Iya, Bu Dora, silahkan. Di sekolah saya itu ada Ibu, di kelas saya maksudnya Bu, itu ada murid itu bermasalah dengan sering mengambil punya teman mengambil makanan temannya gitu Ibu. Itu termasuk
kontrolnya apa ya, yang apa kebutuhan apa yang mungkin Oh, yang kurang ya, yang bukan ya, seperti itu. Oke, suka mengambil makanan teman. Tadi kita lihat kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama itu kurang kasih sayang, ya. Ada yang kurang kasih sayang, ada yang kontrolnya kebebasan, kemudian ada yang semacam. Nah, jadi menurut Bu Dewi, Bu, itu suka mengambil makanan teman itu dia kebebasan Apa kali itu? Ya, Bahan dasarnya yang dipenuhi. Ya, mungkin bisa jadi memang kebebasannya juga nggak ada. Terus dia banyak tuh kasih sayangnya mungkin juga, Bu. Mungkin terkadang udah dibekali sama orang tuanya, makanannya nggak diambil, tapi makanan teman lain yang dia rasa lebih enak itu yang dia makan. Ada lagi, Bu? Iya, silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Saya ingin menanyakan kalau misalnya apakah semua permasalahan murid itu bisa diselesaikan dengan yang tadi segitiga bersih tadi, Bu? Terima kasih, Bu Fitri. Untuk semua permasalahan murid yang segitiga restitusi tadi, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi semuanya yang 5 kontrol guru tadi sebenarnya sesuaikan dengan kondisi masalahnya apa. Kapan kita akan memakai segitiga restitusi, dan juga tadi ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai teman. Itu sebenarnya bisa digunakan, tidak harus manajer saja yang bagus, melainkan sesuaikan 5 posisi kontrol tadi sesuai dengan kondisinya. Nah, itu sih, Bu Fitri. Ada lagi, Ibu? Baik, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, minimal ya, implementasi budaya positif. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Gibran baca apa yang kita tulis. Terus Alia. Oke, ini coba baca. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil
selamat pagi Shanika. Selamat pagi Bu Dewi. Shanika, nih Bu Dewi mau tanya. Kemarin Bu Dewi dapat laporan nih, Shanika bawa HP ke sekolah ya? Iya Bu. Kenapa? Buat apa HP-nya? Ini kan buat nerjemahin bahasa Inggris yang menggunakan Google Translate Bu. Digunakan untuk membantu pelajaran bahasa Inggris ya? Iya. Sekarang Bu Dewi mau tanya, apakah ada manfaatnya HP itu? Shanika bawa untuk belajar kira-kira? Terus Shanika bisa menemukan jawabannya dari handphone tersebut. Dan apakah kira-kira menurut Shanika benar nggak tindakan yang Shanika lakukan? Kenapa dibawa HP-nya ke sekolah? Saya mama sedang tidak di rumah. Kebetulan juga saya tidak mengerti dengan bahasa yang saya belajar. Oh gitu. Sekarang kira-kira Shanika sudah tahu kesalahannya di mana? Jadi Shanika tahu ya kalau Shanika udah salah ya. Nah untuk kedepannya masih mau bawa HP lagi ke sekolah? Tidak Bu, saya akan bersumpah ibu tidak akan melakukannya lagi dan berminta kepada tidak. Semoga Bu Dewi harapkan nih Shanika mendapatkan pelajaran yang banyaknya dari kesalahan yang sudah Shanika lakukan ya. Ya Bu Dewi, terima kasih. Oke, boleh balik ke kelasnya ya nak ya. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi telah memberikan solusi agar Shanika semangat belajar. Kita yang harus kita jaga bersama. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Kalisa. Dari mana tadi? Oh, dari. Kalisa tahu kenapa Bu Dewi suruh panggil ke sini? Oh, Kalisa mencontek ya. Boleh Bu Dewi tahu kenapa alasannya? Atau gimana sih kejadian kronologi saat Kalisa mencontek? Iya Bu, jadi waktu itu saat ujian saya membawa catatan kecil ke ruangan dan diketahui oleh penulis. Oke, manusia itu nggak ada yang sempurna ya nak. Kemudian Ica mau mengakui kesalahannya ya yang udah dilakukan. Oke. Nah, kenapa Kalisa mau mencontek? Karena saat itu pelajarannya begitu sulit, jadi saya membawa catatan kecil Bu. Kira-kira menurut Ica itu benar atau salah ya? Salah Bu, saya tidak setuju dan mengerjakan ujian. Nah, sekarang ke depannya apa yang Kalisa lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan lebih tekun dalam belajar dan menanyakan kepada guru jika saya tidak paham dengan pelajaran. Oke, bagus sekali. Bu Dewi senang mendengarnya. Mudah-mudahan kejadian ini nggak terulang lagi ya, Ca. Iya Bu. Oke, silakan boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi sudah memberikan solusi terhadap masalah Kalisa sehingga Kalisa semangat lagi untuk sekolah.